Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga yaumil qiyamah. Ramadan adalah madrasah taqwa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa tujuan Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Tujuan akhirnya adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Lantas apa itu takwa? Takwa adalah menjaga diri dari murka Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa adalah merasa diawasi Allah dalam setiap keadaan. Bukan hanya ketika di masjid, bukan hanya saat Ramadan, tetapi di setiap waktu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemuliaan bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena gelar, tetapi karena takwa. Pemirsa yang berbahagia, Ramadan adalah madrasah, sekolah pembentukan takwa. Saat kita haus dan lapar, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kita bisa saja minum diam-diam. Kita bisa saja membatalkan puasa tanpa diketahui manusia. Tetapi kita tidak melakukannya. Mengapa? Karena kita yakin Allah melihat. Inilah latihan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Rawahu Bukhari. Artinya, puasa yang melahirkan takwa adalah puasa yang menjaga lisan, puasa yang menjaga hati, dan menjaga perilaku. Dikisahkan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang pemuda penggembala kambing yang hidup sederhana. Suatu hari Amirul Mukminin ingin menguji kejujurannya. Beliau berkata kepada pemuda tersebut, "Jualah satu kambing dari ternak ini kepadaku." Pemuda itu menjawab, "Kambing-kambing ini bukan milikku. Ini milik tuanku." Umar berkata lagi, "Katakan saja pada tuanmu, kambingnya dimakan serigala."
Mendengar itu, pemuda tersebut terdiam sejenak. Lalu berkata dengan kalimat yang menggetarkan hati. Fa'aina Allah? Lalu di mana Allah? Mungkin tuanku tidak melihat. Mungkin manusia tidak ada yang tahu. Tetapi Allah melihat. Mendengar jawaban itu, Umar menangis. Beliau sadar, inilah hakikat takwa yang sesungguhnya. Merasa diawasi Allah meskipun tidak ada manusia yang melihat. Hadirin yang berbahagia, Ramadan juga bulan Al-Quran. Bulan kita memperbanyak tilawah. Bulan kita mendekat kepada kitab Allah. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ramadan juga bulan kita mengkhusukkan diri dalam sholat menghadap Allah. Kita berdiri dalam tarawih, kita sujud lebih lama, kita menangis lebih khusyuk. Semua itu adalah latihan agar hati menjadi lembut dan takut kepada Allah. Namun pemirsa, ukuran keberhasilan Ramadan bukan pada ramainya masjid, bukan pada panjangnya rakaat, bukan pada banyaknya kita khatam, tetapi pada berubahnya hati. Bayangkan, jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Apakah kita siap menghadap Allah? Apakah lisan kita sudah bersih dari hibah? Apakah hati kita sudah bersih dari dengki? Apakah sholat kita sudah benar-benar terjaga? Mari kita refleksikan kembali kepada diri kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Inilah yang membuat para sahabat dahulu takut. Bukan takut kurang ibadahnya, tetapi takut amalnya tidak diterima. Jika setelah Ramadan nanti sholat kita tetap terjaga, lisan kita lebih santun, kita lebih mudah bersedekah, kita lebih takut berbuat dosa, maka insya Allah itulah tanda Ramadan kita berhasil. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikan Ramadan ini sebagai jalan bagi kami menuju derajat takwa. Jangan Engkau biarkan bulan ini berlalu, kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Tanamkan dalam hati kami rasa takut dan cinta kepadamu. Istiqomahkan kami setelah Ramadan, dan terimalah seluruh amal ibadah kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.